Cerita silat fantasi. Novel fiksi bela diri yang ke-272. 9 Sutra Matahari edisi yang ke-3515 hingga 3516. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Tak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di depan tirai cahaya formasi tingkat pertama. Saat ini, sebagian besar orang sedang menyerang formasi, jadi Ye Tianfei langsung terpengaruh saat tiba di posisi ini. Ada banyak senjata sihir dan energi serangan yang datang ke arah Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menamparnya dan memblokir semua serangan. Kemudian dia mengeluarkan segenggam bendera formasi dan memasukkannya ke tirai cahaya formasi di depannya dengan kecepatan kilat. Kemudian dia melangkah ke tirai cahaya formasi. Ketika Ye Tianfei mulai bergerak, orang-orang dari Sekte Ling Qiao, di bawah pimpinan kakak senior Qi, juga menyusul Ye Tianfei secepat mungkin. Dalam waktu yang sangat singkat, sebelum yang lain bisa bereaksi, semua orang dari Sekte Ling Qiao mengikuti Ye Tianfei ke tingkat pertama tirai cahaya formasi. Berhasil. Ketika mereka melangkah ke lapisan pertama tirai cahaya formasi, semua orang di Sekte Ling Qiao sangat bersemangat. Aneh sekali. Di antara teman-teman yang kukenal sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang tampaknya memiliki tingkat pencapaian yang begitu tinggi dalam formasi. Siapa dia? Bai Yizu merasa sangat bingung dan berusaha keras untuk mengingat. Bagaimana ini mungkin? Yang lain semua tercengang ketika mereka melihat Ye Tianfei dan orang-orang dari Sekte Ling Qiao dengan cepat memasuki tingkat pertama tirai cahaya formasi. Tahukah Anda, mereka baru saja menghimpun kekuatan dari sekian banyak orang, tetapi sampai sekarang mereka belum juga menghancurkan formasi apapun. Hal ini menunjukkan betapa tinggi levelnya dan betapa kuatnya formasi tersebut. Mari kita lanjutkan, kata Ye Tianfei ringan. Kemudian dia memimpin orang-orang Sekte Ling Qiao melewati lapisan demi lapisan formasi. Dalam sekejap, dia melewati semua formasi dan tiba di depan selusin ladang obat. Benar saja, ada obat ajaib tingkat dewa sejati. Sebagai seorang alkemis, Ye Tianfei memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk memahami dan membedakan bahan obat. Dia dapat mengetahui kualitas semua bahan obat di selusin bidang pengobatan ini dalam sekejap. Memanggil. Ye Tianfei mengulurkan tangannya ke udara dan mengambil lusinan ramuan obat tingkat dewa sejati. Nilai bahan obat tingkat dewa sejati terlalu tinggi, jadi Ye Tianfei tentu saja tidak akan memberikannya kepada orang-orang Sekte Ling Qiao. Mari kita mulai, kata Ye Tianfei. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Ling Qiao segera bergegas ke ladang pengobatan untuk memetik tanaman obat. Sekitar selusin ladang obat ini sangat luas, jadi mustahil untuk memetik semua tanaman herbal dalam waktu singkat. Ye Tianfei, Qin Xiaoyu, Lu Si, Hu Miao, naga bertanduk emas Ken, Huang Sang dan yang lainnya juga keluar dari menara hantu dan bergegas ke ladang pengobatan untuk mulai memetik tanaman obat. Meskipun Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan Huang Sang jumlahnya lebih sedikit, namun gerakan badan mereka jauh lebih cepat daripada murid-murid Sekte Ling Qiao, dan kecepatan mereka hampir sama dengan 10 orang dari mereka. Kecepatan Ye Tianfei menjadi semakin cepat, begitu cepatnya sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menangkapnya. Mereka hanya dapat merasakan samar-samar sebuah sosok yang bergerak cepat. Oleh karena itu, kelompok Ye Tianfei memetik tanaman obat jauh lebih cepat daripada kelompok pengikut Sekte Ling Qiao. Semuanya, alasan mengapa kita bisa masuk ke sini untuk mengumpulkan tanaman obat adalah sepenuhnya karena tuan muda ini, jadi kita tidak bisa bersaing dengannya dan berusaha sekuat tenaga agar dia menang. Kakak senior Qi menyampaikan pesan kepada murid-murid Sekte Ling Qiao lainnya. Pada saat yang sama, kakak senior Qi sudah ingin berteman dengan Ye Tianfei. Sialan. Kalau kita tidak segera masuk, semua tanaman obat di ladang obat akan dipetik oleh mereka. Pada saat ini, semua orang di luar tirai cahaya formasi itu merasa cemas. Semuanya, minggir. Aku akan menghancurkan formasi ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Gemuruh. Sebanyak 5 kertas jimat kuning terbang ke udara, memancarkan 5 warna cahaya yang berbeda. Lalu cahaya yang dipancarkan oleh 5 kertas jimat kuning itu disatukan menjadi sebuah pisau panjang yang tajam, dan dengan ganas menebas ke arah tingkat pertama formasi tersebut. Di bawah tatapan orang banyak yang tercengang, sebuah celah benar-benar terpotiong di lapisan pertama formasi tersebut. Apa metode untuk menghancurkan formasi ini?
Pada saat ini, bahkan Ye Tianfei sedikit terkejut, dan matanya menatap 5 kertas jimat kuning. Ini mungkin jimat formasi pemecah 5 elemen yang legendaris dari zaman kuno. Hanya beberapa ahli jimat tingkat tinggi yang dapat menyempurnakannya, kata Hun Lao. Begitulah adanya. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei tahu bahwa Hun Lao memiliki ingatan ras klan pohon dunia kekacauan, dan secara otomatis akan membangkitkan banyak ingatan kuno. Duar, duar, duar. Kemudian, pedang panjang yang terbuat dari 5 lembar kertas jimat itu terus memotiong lapisan demi lapisan formasi. Seorang pemuda biasa berpakaian rami mengikuti 5 lembar kertas jimat itu, terus-menerus melewati celah-celah formasi, dan kemudian dengan cepat sampai di ladang obat-obatan. Kalian semua, minggirlah. Pemuda berpakaian rami itu melangkah ke salah satu ladang obat. Energi mengerikan keluar dari badannya, langsung menjatuhkan lebih dari selusin murid sekte Ling Qiao dan membuat mereka jatuh keluar ladang obat. Sialan. Kakak senior Qi dari sekte Ling Qiao sangat marah saat melihat kejadian ini. Sebuah pedang terbang melesat keluar dari badannya dan menebas pemuda berpakaian rami itu, tetapi pedang terbang itu terpental sebelum mendekati badan pemuda berpakaian rami itu. Terlalu kuat. Kakak senior Qi terkejut saat melihat ini, dan segera mengirim pesan kepada orang lain di sekte Ling Qiao, meminta mereka untuk tidak memprovokasi pemuda berpakaian rami itu untuk sementara waktu. Setelah pemuda berpakaian rami itu masuk, semua yang lain mengikuti dan bergegas masuk melalui celah-celah formasi, bergegas ke ladang obat-obatan untuk memetik tanaman obat. Saat ini, Ye Tianfei sudah tiba di depan 3 gubuk beratap jerami. Menurut persepsi ulat sutra naga bertanduk emas, kemungkinan besar ada harta karun di ketiga gubuk beratap jerami ini. Ye Tianfei datang ke gubuk jerami di tengah, merasakannya, dan langsung berjalan masuk melalui pintu. Lalu Ye Tianfei melihat seorang lelaki tua berjubah hijau duduk bersila di dalam gubuk beratap jerami, dengan 3 janggut panjang menjuntai di dadanya, dan dia sedang beristirahat dengan mata terpejam. Ini hanyalah ilusi, bahkan tidak dapat dianggap sebagai tanda kekuatan jiwa. Diperkirakan bahwa orang kuat tertentu di zaman kuno sering duduk di sini. Setelah waktu yang lama, sosoknya tercetak di ruang ini. Ulat sutra naga bertanduk emas segera menemukan bahwa lelaki tua berpakaian hijau di depannya hanyalah bayangan. Itu benar. Ye Tianfei merasakannya dan mengangguk. Lihatlah, ada gulungan kitab suci di hadapannya. Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata dengan heran. Ketika Ye Tianfei melihat lebih dekat, dia memang menemukan ada kitab suci berwarna kuning di depan lelaki tua berpakaian hijau itu, dan kitab suci itu perlahan membalik halaman secara otomatis, halaman demi halaman. Ini adalah kitab suci tentang alkimia. Ye Tianfei melihat kata-kata yang tertulis di halaman itu dan tidak bisa menahan perasaan tersentuh, dan berkata dengan sedikit bersemangat. Kesempatan yang langka. Ye Tianfei segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencatat semua kata pada setiap halaman kitab suci. Teknik alkimia yang tercatat dalam kitab suci ini sangat unggul. Tak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan bahwa teknik alkimia yang tercatat dalam kitab suci ini sebenarnya adalah teknik alkimia paling unggul yang pernah ditemuinya. Saat ini, halaman-halaman kitab suci itu masih terus dibolak-balik. Kurasa adegan senior ini membolak-balik kitab suci di masa lalu direkam oleh hukum ruang dan sedang diputar ulang sekarang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Ye Tianfei menggunakan energi jiwanya yang kuat untuk merekam setiap kata di setiap halaman kitab suci secara terperinci, tanpa melewatkan satu kata pun. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba masuk dari luar. Itu adalah pemuda berpakaian rami. Keluar. Pemuda berpakaian rami itu melihat kitab suci di depan lelaki tua berpakaian hijau itu sekilas, menunjukkan ekspresi gembira, lalu berteriak pada Ye Tianfei. Ye Tianfei sedikit mengernyit, lalu melayangkan pukulan. Tekanan kekaisaran yang luar biasa meledak seketika, menyapu ke arah pemuda berpakaian rami seperti lautan. Pemuda berpakaian rami itu memiliki wajah gelap. Sebuah pisau sederhana muncul di tangannya dan dia menebas ke arah Ye Tianfei. Disertai suara dengungan, cahaya bilah pedang yang amat tajam langsung memotiong ruang di antara bocah berpakaian rami dan Ye Tianfei, lalu menebas ke arah badan Ye Tianfei. Orang ini sangat kuat. Ye Tianfei tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dengan suara berdenting, belati putih muncul di depan Ye Tianfei, menghalangi bilahnya.
Kemudian Ye Tianfei secara bersamaan menggunakan Moon Soul Slash, Soul Power Star Technique, dan Soul Sword untuk menyerang lautan jiwa bocah berpakaian rami itu. Namun, sebuah permata transparan tiba-tiba muncul dari lautan jiwa pemuda berpakaian rami, meledak dengan energi jiwa yang bergulir, secara langsung memblokir ketiga seni bela diri kekuatan jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Senjata ajaib macam apa ini? Ye Tianfei sedikit terkejut saat melihat permata transparan itu. Alam pemuda berpakaian rami di depannya sama dengan Ye Tianfei, juga dewa virtual tingkat menengah, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Kau cukup cakap. Pemuda berpakaian rami itu sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei, dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi kamu tetap harus keluar. Pemuda berpakaian kain karung itu mengayunkan pisau di tangannya yang semakin membesar, dan menebas ke arah Ye Tianfei dengan suara keras. Ye Tianfei memegang belati putih di tangannya dan terus melawan. Ini juga senjata ajaib tingkat dewa sejati. Tidak heran kalau begitu kuat. Hun Lao berkata dengan heran sambil melihat pisau di tangan pemuda berpakaian rami itu. Dengan suara berdengung, tombak emas muncul di tangan Ye Tianfei, menembus angkasa dan menusuk ke arah kepala pemuda berpakaian rami. Wajah pemuda berpakaian rami itu sedikit berubah saat melihat Ye Tianfei menggunakan tombak pertarungan. Dia bisa merasakan kengerian seni bela diri ini. Dengan suara keras, sebuah perisai perak muncul di hadapannya dan menangkis tombak emas yang ditusukkan Ye Tianfei ke arahnya. Datang lagi. Ye Tianfei mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tombak emas lain muncul di telapak tangannya. Dia menusukkannya dengan ganas ke arah pemuda berpakaian rami itu, dan pada saat yang sama, dia menamparkan ke depan dengan telapak tangannya yang lain. Gemuruh. Saat berikutnya, sebuah bola cahaya yang menyala-nyala muncul di belakang pemuda berpakaian rami, memancarkan panas yang mencengangkan dan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bola cahaya yang berkobar-kobar itu kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa, menyala dengan dahsyat, dan membawa energi yang amat dahsyat, menghantam anak laki-laki berpakaian rami itu. Pemuda berpakaian rami itu terkejut. Ia menebas ke depan dengan pisau di tangannya dan membalas dengan tangannya yang lain. Pada saat yang sama, lebih dari selusin senjata ajaib keluar dari badannya, melindungi badannya dengan erat. Gemuruh. Setelah terdengar suara keras, badan pemuda berpakaian rami itu langsung keluar dari gubuk. Pemuda berpakaian rami itu memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Setelah memasuki alam rahasia Yang Ming, dia hampir tak terhentikan dalam bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan berbagai harta, dan jarang bertemu lawan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seorang guru yang begitu kuat sekarang. Kekuatan telapak waktu dan matahari memang hebat, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei memperoleh dua seni bela diri Raja Yang Ming, satu adalah tombak dewa pertarungan, dan yang lainnya adalah telapak waktu dan matahari. Mendengus. Pemuda berpakaian rami memandang Ye Tianfei di gubuk jerami, mendengus dingin, lalu berjalan ke gubuk jerami lain di sebelahnya. Orang ini benar-benar kuat. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ya, dia hanya dewa virtual tingkat menengah, tapi kekuatannya tampaknya tidak jauh lebih buruk darimu. Hun Lao mengangguk. Sesaat kemudian, Ye Tianfei telah mencatat teks pada setiap halaman kitab suci di hadapan lelaki tua berpakaian hijau itu, artinya dia telah memperoleh kitab suci lengkap tentang alkimia. Setelah Ye Tianfei menuliskan kata-kata pada halaman terakhir kitab suci tersebut tiba-tiba mulai menjadi semakin ilusi, dan akhirnya berubah menjadi titik-titik cahaya seperti bintang yang melayang ke atas, lalu menyebar tertiup angin dan menghilang. Kemudian sosok lelaki tua berpakaian hijau itu berangsur-angsur menjadi ilusi dan kemudian menghilang. Apa yang terjadi? Ye Tianfei sedikit terkejut. Mungkinkah senior ini meninggalkan patung dan kitab suci ini di sini hanya untuk menunggu orang yang tepat? Tebak Ye Tianfei. Terima kasih banyak telah mengajariku Dharma. Ye Tianfei dengan hormat membungkuk ke tempat lelaki tua berpakaian hijau itu duduk bersila tadi. Ini tidak mengherankan. Mungkin saja seorang alkemis hebat di zaman kuno tiba-tiba mengalami kecelakaan. Sebelum meninggal, dia tidak tega melihat keterampilan alkimianya hilang, jadi dia meninggalkan sosok dan kitab suci yang menunggu orang yang tepat. Ye Tianfei melihat sekeliling gubuk dan mendapati tidak ada yang lain, jadi dia berjalan keluar dari gubuk. Pada saat ini,
Pemuda berpakaian rami itu baru saja keluar dari pintu gubuk lain. Keduanya saling berhadapan pada saat yang sama, kamu menatapku dan aku menatapmu. Mungkin ada beberapa harta karun di gubuk-gubuk ini. Ayo masuk dan lihat. Pada saat ini, selain Ye Tianfei dan pemuda berpakaian rami, banyak orang juga datang ke 3 gubuk beratap jerami. Ramuan obat di lebih dari 10 ladang obat hampir habis dipetik, dan hanya tersisa beberapa. Keluar, Ye Tianfei melesat dan bergegas masuk ke gubuk jerami ketiga. Banyak orang sudah memasuki gubuk ini. Ye Tianfei meraung dan melayangkan pukulan, meledak dengan tekanan kekaisaran, meledakkan semua orang yang memasuki gubuk jerami, dan mereka semua jatuh keluar pintu. Kemudian Ye Tianfei melihat banyak ramuan obat, pil, tungku alkimia, dan beberapa cincin luar angkasa ditempatkan di rumah jerami ini. Jelaslah bahwa rumah jerami itu dipenuhi dengan bahan-bahan dan peralatan untuk alkimia. Tentu saja Ye Tianfei tidak sopan. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk mengambil ramuan obat dan pil tersebut. Sialan, orang itu jahat sekali. Mereka yang pingsan karena pukulan Ye Tianfei jatuh keluar gubuk beratap jerami, menuduh dengan marah. Dengan suara mendesing, pemuda berpakaian rami itu bergegas masuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil tanaman obat. Duar duar duar. Ye Tianfei dan pemuda berpakaian rami mulai bertarung lagi. Kedua belah pihak menggunakan semua cara mereka. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah bahwa pemuda berpakaian rami benar-benar mengorbankan 3 senjata sihir tingkat dewa sejati, dan untuk sementara waktu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tentu saja, kemampuan bertarung Ye Tianfei lebih kuat daripada pemuda berpakaian rami itu, tetapi dia memiliki 3 senjata sihir tingkat dewa sejati, jadi dia hampir tidak dapat menandingi Ye Tianfei. Pada akhirnya, barang-barang di dalam gubuk jerami itu dibagi rata antara Ye Tianfei dan pemuda berpakaian rami. Pada saat Ye Tianfei dan pemuda berpakaian rami berjalan keluar dari gubuk jerami, tanaman obat di ladang luar telah dipetik. Namun, bagi Ye Tianfei, kitab suci tentang alkimia adalah yang paling berharga. Ketika Ye Tianfei memetik tanaman obat sebelumnya, dia tiba-tiba bergegas ke 3 gubuk beratap jerami sebelum dia selesai memetik semua tanaman obat. Ini karena dia berpikir bahwa mungkin ada harta yang lebih berharga di 3 gubuk beratap jerami ini. Tuan, semua tanaman herbal telah dipetik. Sekte Lingqiao kami tiba lebih dulu dan kami memperoleh panen yang melimpah. Namun, semua ini berkat kepemimpinan Anda. Tanaman herbal ini adalah hadiah dari Sekte Lingqiao untuk Anda. Kakak senior Qi dan murid-murid Sekte Lingqiao sedang menunggu Ye Tianfei. Kakak senior Qi mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Tidak perlu melakukan itu. Aku sudah mendapatkan banyak, jadi tidak perlu mengambil milikmu. Baiklah, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Ye Tianfei langsung menolak, berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Kakak senior Qi bertanya dengan suara keras sambil melihat Ye Tianfei pergi dengan cepat. Nanti kau akan tahu, kata Ye Tianfei, lalu berjalan keluar dari dataran dan menghilang. Siapa dia? Kapan monster muda dengan kekuatan mengerikan seperti itu muncul di Void ke-6 kita? Jika Sekte Lingqiao kita bisa berteman dengan monster seperti itu pasti akan sangat bermanfaat. Kata kakak senior Qi sambil melihat sosok Ye Tianfei yang menghilang. Alasan mengapa dia berinisiatif memberikan ramuan obat itu kepada Ye Tianfei adalah untuk berteman dengan Ye Tianfei. Semoga kita bisa bertemu lagi, dan kita bisa bertarung dengan baik. Di tempat lain, pemuda berpakaian rami yang sudah pergi tiba-tiba berbalik, menatap punggung Ye Tianfei dari kejauhan, dan berbicara perlahan. Siapa temanku? Bai Yizu tak kuasa menahan diri untuk menebak dalam hatinya saat melihat kepergian Ye Tianfei. Ngomong-ngomong, dia memintaku untuk mencari kesempatan meninggalkan tim Sekte Lingqiao dan menemuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari alasan untuk meninggalkan tim Sekte Lingqiao untuk sementara dan melihat apakah dia akan datang menemuiku. Bai Yizu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Tianfei kepadanya sebelumnya. Semuanya, saya baru saja menerima berita bahwa gua tempat Raja Yang Ming berlatih dalam pengasingan telah ditemukan. Gua itu mungkin berisi koleksi dan warisan Raja Yang Ming seumur hidupnya. Banyak orang telah menuju ke sana. Kita di Sekte Lingqiao tidak boleh ketinggalan, jadi mari kita pergi dan melihatnya.
Tiba-tiba, kakak senior Qi mengeluarkan slip komunikasi giok dan merasakannya, lalu berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi. Kakak senior Qi melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari Sekte Ling Qiao untuk segera bergegas ke satu arah. Tidak lama kemudian, Ba Yizu menemukan alasan untuk meninggalkan sementara tim Sekte Ling Qiao, dan dia mengejar ke arah yang baru saja ditinggalkan Ye Tianfei. Kemampuan bertarung Ye Tianfei yang luar biasa dan identitasnya yang misterius membuatnya sangat penasaran, jadi dia ingin mencari tahu. Haha, saudara Ba, kamu datang ke sini seperti yang diharapkan. Setelah Ba Zhou mengejar ke arah tempat Ye Tianfei baru saja pergi untuk sementara waktu, sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Ba Yizu menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan bingung. Saat berikutnya, penampilan Ye Tianfei berubah dan kembali ke penampilan aslinya. Kakak Ba, bagaimana keadaanmu? Sapa Ye Tianfei sambil tersenyum. Itu kamu, saudara Ye. Setelah Ye Tianfei kembali ke wujud aslinya, Ba Yizu segera mengenalinya dan sangat terkejut, karena Ye Tianfei termasuk dalam Void ke-8. Saudara Ye, kapan kamu datang ke Void ke-6? Setelah Ba Yizu mengenali Ye Tianfei, jejak kewaspadaan terakhir di hatinya segera menghilang, dan dia melangkah maju dan bertanya. Situasi di Void ke-8 kita pada dasarnya sudah stabil sekarang, jadi aku datang ke Void ke-6 untuk melihatnya. Kata Ye Tianfei, situasi di Void ke-8 pada dasarnya sudah stabil. Saudara Ye, apakah kamu benar-benar telah menghancurkan kamp penjaga di Void ke-8? Ba Zhou terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Karena ketika dia berada di Void ke-8 sebelumnya, dia pernah mendengar Ye Tianfei berkata bahwa dia ingin menghancurkan kamp penjaga di Void ke-8, dan kemudian meninggalkan Void ke-8 untuk mengunjungi Void lainnya. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Kakak Ye, kamu hebat sekali. Ba Yizu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa untuk menghancurkan Kamp Guardian dalam kehampaan, karena Kamp Guardian memiliki fondasi yang terlalu dalam. Dalam setiap kehampaan, Kamp Guardian adalah kekuatan super yang terkuat. Setelah saya tiba di Void ke-6, awalnya saya ingin bertemu dengan saudara Ba dan mengadakan pertemuan, tetapi kebetulan alam rahasia Yang Ming ini terbuka, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka akan begitu kebetulan bertemu dengan Anda, saudara Ba, di sini. Kata Ye Tianfei. Saudara Ye, kami di Sekte Ling Qiao baru saja menerima berita bahwa gua tempat Raja Yang Ming berlatih menyendiri telah ditemukan. Mungkin saja berbagai harta karun yang dikumpulkan oleh Raja Yang Ming, serta warisan teknik bela diri, disembunyikan di sana. Ayo kita pergi dan melihatnya sekarang juga. Ba Yizu berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah, ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Ye Tianfei mengangguk. Saudara Ba, saya harap Anda dapat merahasiakan identitas saya. Ye Tianfei menggunakan teknik penyamaran rahasia untuk berubah kembali ke penampilan sebelumnya. Saudara Ye, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu. Ba Yizu mengangguk. Kemudian Ba Zui dan Ye Tianfei segera berangkat ke satu arah. Saat ini, Qin Xiaoyu dan Lu Si masih berada di menara hantu. Ye Tianfei memikirkannya dan memindahkan mereka keluar juga. Kamu tampaknya berasal dari Sekte Ling Qiao. Lu Si dengan cepat mengenali Ba Yizu dan berkata dengan heran. Kamu dari keluarga Lu. Ba Yizu juga mengenali Lu Si. Bagaimanapun, Sekte Ling Qiao dan keluarga Lu adalah kekuatan yang relatif kuat di Void ke-6. Para jenius muda dari kedua kekuatan ini biasanya bepergian di Void dan telah membuat beberapa reputasi. Hanya Qin Xiaoyu yang dilarang keluar oleh keluarganya, dan kekuatannya tidak terlalu kuat, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang muncul di depan. Alam rahasia Yang Ming sangat luas. Sebelumnya, setelah semua orang memasuki gerbang alam rahasia Yang Ming, mereka diteleportasi ke berbagai daerah untuk menjelajah dan mencari harta karun di berbagai tempat. Namun kini semakin banyak orang berkumpul dan berbondong-bondong ke pegunungan yang luas. Pegunungan ini sangat luas, dengan puncak-puncak yang bergelombang di mana-mana. Gunung-gunungnya terjal dan banyak jumlahnya. Semua puncak di pegunungan ini tampaknya membungkuk ke arah gunung besar di tengah. Ini adalah momentum ribuan gunung yang memberi penghormatan. Tampaknya gua tempat Raja Yang Ming berlatih dalam pengasingan seharusnya berada di atas gunung itu.
Begitu Ye Tianfei memasuki pegunungan, matanya langsung melihat ke arah gunung tinggi di tengah. Benar saja, semua orang berkumpul menuju gunung itu. Bersambung.